Apa jadinya jika seorang penjual gorengan melakukan pesugihan tuyul demi kekayaan? Tapi, perjanjiannya membawa mimpi buruk yang tak bisa ia hentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri Suara Urban, sebuah tempat di mana kisah-kisah kelam dan penuh teka-teki akan membawa Anda ke dunia yang tak kasat mata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Tuyul. Sebelum kita memulai, saya ingin mendoakan agar Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Dan jangan lupa, jika Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Berikan juga komentar di bawah. Sekarang, matikan lampu Anda, pasang earphone, karena kisah ini sudah dimulai. Malam itu, hujan gerimis membasahi tanah. Kang Parmin duduk di bangku kayu tua di depan warung gorengannya, menatap jalanan yang sepi. Sudah beberapa hari dagangannya tak seramai dulu. Sejak ada pedagang baru, pembeli lebih memilih ke sana. Bu Widya duduk di sampingnya. Wajahnya muram. "Mas, kita harus cari jalan keluar. Uang tabungan sudah hampir habis," katanya lirih. Kang Parmin menghela napas. Kepalanya tertunduk. "Aku sudah coba segalanya, tapi tetap saja sepi. Mungkin ini saatnya kita menyerah," jawabnya. Keesokan harinya, seorang pelanggan lama, Pak Joko, datang membeli gorengan. Sambil menunggu, ia berbicara dengan Kang Parmin. "Kalau usaha sepi terus begini, mungkin waktunya minta bantuan orang pintar," ujarnya, setengah berbisik. Kang Parmin terdiam. Ia tak pernah percaya hal-hal seperti itu. Tapi situasinya sekarang benar-benar mendesaknya. Setelah berbincang dengan Bu Widya, akhirnya mereka sepakat untuk mencoba. "Aku dengar ada orang sakti di desa sebelah. Namanya Abah Barja," kata Pak Joko. Malam itu, Kang Parmin dan Bu Widya berangkat ke rumah Abah Barja. Rumah itu terpencil di pinggir hutan, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang bergoyang, diterpa angin malam. Pintu rumah tua itu terbuka sebelum mereka sempat mengetuk. Seorang lelaki tua berjanggut putih, mengenakan jubah hitam, berdiri di ambang pintu. "Aku sudah menunggu kalian," katanya dengan suara serak. Kang Parmin dan Bu Widya saling pandang, jantung mereka berdegup kencang. Di dalam rumah, aroma dupa menyengat hidung mereka. Cahaya redup dari lampu minyak menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. "Kalian ingin rezeki lancar bukan?" tanya Abah Barja. Kang Parmin mengangguk. "Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar," lanjutnya. Ia mengambil sebuah mangkuk berisi air hitam pekat dan memberikannya kepada Kang Parmin. "Mandi dengan ini, lalu bacakan mantra yang akan aku berikan. Setelah itu, biarkan takdir bekerja." Kang Parmin menelan ludah, sementara Bu Widya menggenggam tangannya erat. Malam itu, mereka mengikuti petunjuk Abah Barja. Kang Parmin mandi dengan air mantra di belakang rumah. Tubuhnya terasa panas dan dingin bersamaan. Begitu selesai, matanya berkunang-kunang, dan tubuhnya terasa ringan. Ketika ia masuk ke dalam rumah, Bu Widya menatapnya aneh. "Mas, kamu baik-baik saja?" Kang Parmin tak menjawab, seolah tak sadar akan kehadirannya sendiri. Malam itu, sesuatu yang mengerikan terjadi, mereka baru akan menyadari konsekuensinya nanti. Pagi datang dengan keheningan yang ganjil. Kang Parmin terbangun dengan tubuh lemas. Kepalanya berdenyut, seperti habis begadang semalaman. Saat menoleh ke samping, ia melihat Bu Widya masih tertidur. Rambutnya kusut, wajahnya terlihat pucat. Ingatan tentang malam sebelumnya buram, seperti kabut yang enggan menghilang. Ia hanya mengingat ritual, air mantra, lalu kegelapan. Namun, ada satu hal yang mengusik pikirannya. Kenapa tubuhnya terasa begitu letih? Seolah habis melakukan sesuatu yang melelahkan. Bu Widya menggeliat, lalu membuka mata perlahan. Saat melihat Kang Parmin, wajahnya berubah aneh. "Mas, tadi malam kamu berubah," bisiknya. Kang Parmin mengerutkan kening. "Berubah? Bagaimana?" Bu Widya menggigit bibirnya, ragu untuk menjelaskan. "Setelah kamu mandi dengan air itu, kamu masuk kamar tanpa bicara.
Tapi matamu bukan seperti mata kamu. Kamu seperti orang lain. Dan kita, suaranya tercekat. Kang Parman merinding. Ia tak mengingat apapun. Hanya ada rasa lelah yang tak wajar di tubuhnya. Namun, keanehan itu segera teralihkan oleh sesuatu yang lebih mengejutkan. Dagangan mereka laku keras hari itu. Sejak pagi, pelanggan berdatangan tanpa henti. Bahkan, lebih ramai dari sebelumnya. Kang Parmin dan Bu Widya sibuk melayani pembeli. Dan dalam hitungan jam, seluruh gorengan ludes terjual. Saat mereka menghitung uang hasil dagangan, tangan Bu Widya gemetar. "Mas, ini lebih banyak dari biasanya," ucapnya, tak percaya. Kang Parmin menelan ludah. Apakah ini hasil dari ritual semalam? Malam harinya saat mereka menutup warung, suasana terasa berbeda. Angin berembus, lebih dingin dari biasanya. Kang Parmin hendak masuk ke rumah, ketika tiba-tiba ia merasa ada yang memperhatikannya. Ia menoleh ke arah jalanan yang gelap, dan dadanya berdebar kencang. Di seberang warung, berdiri sosok kecil yang tak jelas bentuknya. Samar-samar, ia melihat mata merah menyala dalam kegelapan. Jantungnya hampir melompat keluar. "Mas, ayo masuk." Suara Bu Widya memecah keheningan. Ketika Kang Parmin kembali menoleh, sosok itu sudah menghilang. Malam itu, ia tidur dengan perasaan gelisah. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dalam tidurnya, ia merasakan tubuhnya bergerak sendiri, seperti ada kekuatan yang mengendalikannya. Ia mendengar bisikan di telinganya, suara yang menyeramkan dan tak dikenal. Ketika akhirnya ia tersadar, Bu Widya menatapnya dengan ketakutan. "Mas, itu terjadi lagi. Kali ini, Kang Parmin tahu, sesuatu yang bukan dirinya telah mengambil alih tubuhnya, dan ia tak tahu bagaimana menghentikannya." Pagi itu, Kang Parmin duduk termenung di teras rumah. Kepalanya masih dipenuhi pertanyaan tentang kejadian semalam. Ia yakin ada sesuatu yang telah merasukinya. Tatapan takut Bu Widya masih terbayang di benaknya. Namun, yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa setiap kali kejadian aneh itu terjadi, dagangannya semakin laris. Kang Parmin mulai berpikir, apakah ini harga yang harus dibayar untuk keberuntungan mereka? Ketika malam tiba, mereka kembali ke rumah Abah Barja. Kali ini, mereka ingin jawaban. Saat mereka tiba, Abah Barja sudah menunggu di ruangannya yang gelap dan penuh asap dupa. "Kalian datang dengan pertanyaan, bukan?" Suaranya datar, tapi tajam. Kang Parmin mengangguk. "Apa yang terjadi pada saya, Bah? Kenapa saya kehilangan kesadaran setiap malam?" tanyanya. Abah Barja tersenyum tipis. "Itu bagian dari perjanjiannya. Makhluk yang kau terima akan membantumu. Tapi ia juga butuh energi untuk tetap ada," katanya sambil mengaduk mangkuk berisi cairan hitam. Bu Widya menelan ludah. "Apa maksud Abah?" Abah Barja menatap mereka lekat-lekat. "Setiap Selasa Kliwon, makhluk itu akan datang. Ia akan merasukimu, Kang Parmin. Dan saat itu terjadi, kau akan menjadi pintu bagi dunia mereka." Kang Parmin bergidik. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi mendadak lampu minyak di ruangan itu berkedip. Lalu redup. Dari sudut ruangan, terdengar suara cekikikan lirih. Suara anak kecil yang mengerikan. Bu Widya mencengkeram lengan suaminya erat. "Kalian harus melanjutkan ritualnya," lanjut Abah Barja, seolah tak peduli dengan suara itu. "Jika tidak, keberuntungan kalian akan sirna, dan makhluk itu bisa menuntut balasan lebih besar." Kang Parmin merasa darahnya membeku. Ia tak tahu harus memilih apa, tapi saat mengingat uang yang mengalir deras, warung yang kembali ramai, dan kehidupan mereka yang mulai membaik, hatinya bimbang. Ia memandang Bu Widya, yang wajahnya penuh ketakutan. Namun, dalam keheningan itu, mereka sadar tak ada jalan kembali. Malam itu, Kang Parmin kembali menjalani ritual. Kali ini, ia menyadari sesuatu yang berbeda. Saat air mantra membasahi tubuhnya, ia merasa sesuatu merayap di dalam dirinya. Sesuatu yang tak terlihat, tapi ada di sana, menunggu saat yang tepat untuk mengambil alih. Dan ketika malam semakin larut, ia kembali kehilangan kesadaran. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap, ia sempat melihat sesuatu di sudut kamar. Sesosok kecil,
berkulit hitam, dengan mata merah menyala, tersenyum padanya. Hari-hari berlalu dengan kemakmuran yang terus meningkat. Warung gorengan Kang Parmin semakin ramai, uang terus mengalir, dan mereka bahkan mulai berpikir untuk membuka cabang di pasar. Namun, di balik kesuksesan itu, ada ketakutan yang tak bisa mereka abaikan. Setiap Selasa Kliwon, Kang Parmin kehilangan kesadaran, dan Bu Widya semakin pucat. Setiap kali ritual itu terjadi, ia tahu sesuatu yang mengerikan sedang terjadi dalam rumah mereka. Tapi ia memilih diam karena takut menghadapi kenyataan. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Bu Widya mulai merasa aneh dengan tubuhnya. Ia tak mengalami tanda-tanda kehamilan seperti biasanya, tak ada mual, tak ada lemas, tak ada perut yang membesar. Namun, dalam waktu yang sangat singkat, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan berlebihan. Tapi ketika ia menyentuh perutnya yang rata, ia merasakan sesuatu bergerak di bawah kulitnya. Sesuatu yang bukan manusia. Ketakutan itu mencapai puncaknya ketika suatu malam, Bu Widya terbangun dengan rasa sakit luar biasa di perutnya. Ia mencoba membangunkan Kang Parmin, tapi suaminya tidur seperti batu. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Kemudian, dalam kegelapan, ia mendengar suara berbisik di telinganya. Sudah waktunya. Suara itu kecil, seperti suara anak-anak, tapi mengandung kengerian yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dan saat ia merasa ada sesuatu yang merayap keluar dari dirinya, ia menjerit ketakutan. Pagi harinya, seorang bidan desa, Bok Kirah, datang setelah mendengar kabar bahwa Bu Widya telah melahirkan sesuatu di tengah malam. Namun, saat melihat apa yang ada di dalam kain selimut yang Bu Widya dekap, Bok Kirah langsung mundur dengan wajah pucat pasi. Astagfirullah, ini bukan bayi manusia, bisiknya. Kang Parmin melihat ke dalam selimut itu, dan ia pun merasakan darahnya membeku. Di dalamnya, terbaring makhluk kecil berkulit hitam, bertaring, dan bertelinga runcing. Matanya merah menyala, seperti bara api yang hidup. Bu Widya menangis, memeluk makhluk itu dengan tangan gemetar. Ini anak kita, Mas. Kita tak bisa membuangnya. Suaranya bergetar antara ketakutan dan keterikatan. Kang Parmin hanya bisa duduk terdiam. Pikirannya kacau. Ia tak tahu harus bagaimana. Namun, di tengah kebingungan itu, ia mendengar suara tawa kecil, tawa makhluk yang baru saja lahir itu. Seperti tawa anak-anak, tapi ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Dan sejak saat itu, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, kehidupan Kang Parmin dan Bu Widya berubah drastis. Mereka tak lagi bisa menganggap Udin, bayi aneh yang lahir dari Bu Widya, sebagai manusia biasa. Dalam waktu yang tak wajar, makhluk kecil itu tumbuh dengan cepat. Dalam seminggu, tubuhnya sudah sebesar anak 5 tahun. Matanya yang merah menyala selalu menatap mereka dengan cara yang membuat bulu kuduk berdiri. Yang lebih mengerikan, Udin tak pernah menangis seperti bayi biasa. Ia hanya tertawa kecil di malam hari, membuat suara-suara aneh yang bergema di rumah mereka. Bu Widya berusaha merawatnya dengan kasih sayang, meski dalam hati ia tak bisa menyangkal ketakutannya. Setiap kali ia menatap wajah Udin yang semakin menyerupai sosok jin kecil, ia merasa tubuhnya gemetar tanpa alasan. Kang Parmin, di sisi lain, mulai berpikir untuk menyingkirkan makhluk itu. Ia tak bisa menerima bahwa sesuatu seperti itu adalah anak mereka. Namun, sebelum ia sempat berbuat sesuatu, Abah Barja datang tanpa diundang ke rumah mereka. Abah Barja duduk di ruang tamu, menatap Udin yang tengah bermain dengan sesuatu yang tak terlihat. Kalian sudah menerima perjanjiannya. Udin adalah hadiah dan ujian bagi kalian, katanya dengan suara berat. Kang Parmin mengepalkan tangan. Ini bukan anak manusia, Bah. Kami tak bisa hidup seperti ini, serunya. Namun, Abah Barja hanya tertawa kecil. Kalian menginginkan kekayaan, dan inilah bagian dari harga yang harus dibayar. Udin akan menjadi penjaga rezeki kalian. Ia akan mencari harta untuk kalian. Dan sebagai gantinya, kalian harus merawatnya seperti anak sendiri. Bu Widya mulai menangis, tapi ia tak berani melawan.
Kang Parmin hanya bisa diam, pikirannya berkecamuk. Sejak mereka menerima perjanjian ini, hidup mereka memang berubah. Warung gorengan mereka semakin maju, bahkan mereka mulai membeli tanah dan rumah. Namun, ada sesuatu yang terus mengusik hati mereka. Mereka tahu kekayaan ini bukan hasil kerja keras, melainkan ulah makhluk gaib yang mereka besarkan sendiri. Malam itu, Kang Parmin tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, memperhatikan Udin yang duduk di pojok ruangan. Dengan matanya yang bersinar dalam kegelapan, tanpa suara, makhluk itu menatapnya, lalu tersenyum lebar, memperlihatkan taringnya. "Bapak, aku lapar," katanya dengan suara yang tak seharusnya keluar dari mulut seorang anak kecil. Kang Parman merinding. Ia tahu Udin tak meminta makanan biasa, ia meminta sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sejak malam itu, Kang Parmin dan Bu Widya semakin jarang tidur nyenyak. Udin tumbuh semakin cepat, dan keanehan yang mengiringinya semakin tak terbendung. Setiap malam, suara tawa kecilnya bergema di sudut rumah, menciptakan suasana mencekam. Bu Widya mencoba tetap bersikap seperti ibu, memberikan perhatian pada Udin. Tetapi ia tahu ada sesuatu yang mengerikan dalam dirinya. Anak itu bukan manusia, yang lebih menyeramkan. Setiap pagi, mereka menemukan uang dalam jumlah besar di laci meja makan, di bawah kasur, atau terselip di pakaian mereka. Udin tak pernah mengatakan dari mana uang itu berasal. Tetapi Kang Parmin mulai memperhatikan sesuatu pada hari-hari tertentu. Berita tentang kehilangan uang di rumah orang kaya mulai merebak di desa. Ia mendengar cerita tentang orang-orang yang mengeluh tabungan mereka raib, tanpa jejak, tanpa ada tanda-tanda rumah mereka dibobol maling. Kang Parmin sadar, semua itu adalah ulah Udin. Tuyul kecil itu sudah mulai menjalankan tugasnya. "Ini salah, Mas," bisik Bu Widya suatu malam. "Ini bukan uang kita. Ini uang curian." Kang Parmin terdiam. Ia tahu istrinya benar, tapi ia tak bisa menyangkal bahwa hidup mereka kini jauh lebih nyaman. Dengan uang itu, mereka sudah membeli rumah baru, kendaraan, dan bahkan tanah di pasar untuk memperluas usaha mereka. Namun, dalam hati kecilnya, Kang Parmin merasa gelisah. Ia merasa seperti hidup dalam jebakan yang tak bisa ia hindari. Namun, kengerian sesungguhnya datang saat suatu malam, Udin menatap Bu Widya dengan cara yang aneh. "Ibu, aku ingin adik," katanya dengan suara yang dingin. Bu Widya membatu, bulu kuduknya meremang. Adik?" Ia tak tahu harus merespons apa. Udin tersenyum, memperlihatkan taring kecilnya. "Iya, adik. Seperti aku." Kang Parmin yang mendengar itu langsung berdiri. Wajahnya menegang. "Tidak cukup. Satu saja," serunya. Namun, Udin hanya tertawa, lalu berlari ke sudut rumah dan menghilang ke dalam bayangan. Malam itu, Kang Parmin tak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka, sesuatu yang tak akan bisa mereka kendalikan. Ia mulai berpikir, apakah masih ada jalan untuk keluar dari perjanjian ini, atau sudah terlambat? Yang jelas, Udin bukan lagi sekadar anak mereka. Ia adalah makhluk kegelapan yang memiliki rencana sendiri. Dan Kang Parmin mulai menyadari dirinya sudah kehilangan kendali atas semuanya. Hari-hari berlalu dalam kecemasan. Kang Parmin dan Bu Widya tak lagi bisa mengabaikan keanehan yang semakin nyata di rumah mereka. Udin tumbuh semakin cepat. Tubuhnya kini menyerupai bocah 10 tahun, meski baru beberapa bulan sejak ia lahir. Namun, yang paling mengerikan bukanlah pertumbuhannya, melainkan caranya menatap mereka. Mata merahnya tak lagi seperti mata anak kecil, melainkan mata makhluk yang memahami betul ketakutan orang tuanya. Suatu malam, Kang Parmin tak bisa lagi menahan diri. Ia mendatangi Abah Barja dengan wajah muram. "Bah, saya mau lepas dari ini semua. Saya sudah tak sanggup lagi," katanya dengan suara bergetar. Abah Barja hanya tersenyum, seolah sudah menduga ini akan terjadi. "Kau bisa pergi, tapi bukan tanpa harga," katanya sambil mengaduk mangkuk berisi cairan hitam di hadapannya. Kang Parmin menelan ludah. "Harga apa?"
Abah Barja menatapnya tajam. Udin adalah bagian dari perjanjianmu. Ia bukan hanya sekadar anak. Ia adalah jiwamu yang lain. Jika kau ingin lepas darinya, salah satu dari kalian harus menghilang. Kang Parmin merasakan dingin menjalar di punggungnya. Ia sudah menduga bahwa ini bukan sesuatu yang bisa ditinggalkan begitu saja. Tapi mendengar kepastian dari mulut Abah Barja, membuatnya semakin putus asa. Saat ia pulang, rumah terasa sunyi. Bu Widya duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. "Mas, Udin menghilang," bisiknya. Kang Parmin menegang. Ia berjalan ke kamar Udin. Tapi benar anak itu tak ada di sana. Pintu belakang sedikit terbuka. Dan angin malam bertiup pelan ke dalam rumah. Kang Parmin berjalan keluar, menelusuri pekarangan, lalu berhenti ketika melihat sesuatu di tengah halaman. Udin berdiri di sana, menatapnya dengan senyum lebar. "Bapak mau meninggalkanku?" Suaranya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Kang Parmin merasa kakinya lemas. "Tidak, nak. Nak, bukan begitu," katanya, mencoba tetap tenang. Namun, Udin tertawa kecil, lalu melangkah mendekat. "Aku bisa merasakannya, Pak. Aku tahu segalanya." Lalu, tiba-tiba, sesuatu yang mengerikan terjadi. Angin kencang berembus, dan bayangan hitam muncul dari tubuh Udin. Makhluk itu tumbuh semakin besar, hingga menutupi seluruh pekarangan. Bu Widya menjerit, sementara Kang Parmin hanya bisa berdiri kaku. Ia tahu, saat itu telah tiba. Udin bukan lagi sekadar tuyul yang mereka rawat. Ia telah menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Dan kini, ia akan menuntut balasan yang tak bisa mereka hindari. Pekarangan rumah Kang Parmin berubah menjadi lautan bayangan. Angin bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan mengerikan dari kegelapan. Udin berdiri di tengah pekarangan. Tubuhnya kini lebih tinggi dari sebelumnya, dengan mata merah menyala dan taring yang lebih panjang. Bu Widya merosot ke lantai, tangannya gemetar. Ia tak lagi melihat sosok anak kecil yang ia rawat yang berdiri di hadapannya. Sekarang adalah makhluk yang sepenuhnya iblis. "Kalian ingin meninggalkanku?" Suara Udin menggema, terdengar lebih dalam dan berat. "Aku telah memberikan kalian segalanya. Kekayaan, kehidupan yang lebih baik. Dan sekarang kalian ingin pergi?" Kang Parmin tak mampu menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Ia menyesali segalanya. Tapi ia tahu, penyesalan tak akan bisa mengubah apapun. Dari bayangan yang mengepul, muncul sesosok hitam lain, lebih besar dan menyeramkan. Sosok itu menatap Kang Parmin dengan mata kosong yang menyala keperakan. "Waktumu sudah habis," bisiknya. Kang Parmin mundur selangkah, lalu menoleh ke arah Bu Widya, yang sudah tak mampu berkata-kata. Ia tahu, jika ia tak melakukan sesuatu, mereka akan habis malam ini juga. Di saat yang sama, dari kejauhan terdengar suara lantunan ayat suci. Kang Parmin menoleh dan melihat Ustaz Mansur berjalan mendekat, membawa tasbih dan air putih dalam botol kecil. "Bertaubatlah, Parmin. Hanya itu satu-satunya jalan," seru Ustaz Mansur. Udin mendesis. Tubuhnya mulai bergetar hebat. "Tidak!" ia berteriak. Tapi tubuhnya seolah tertarik ke belakang, ke dalam bayangan pekat yang membungkusnya. Makhluk besar di belakangnya juga mengerang, menghindari cahaya yang terpancar dari ayat-ayat yang dibacakan Ustaz Mansur. Kang Parmin tak bisa lagi berpikir. Ia jatuh bersimpuh. Air matanya mengalir deras. "Saya menyesal. Saya ingin keluar dari ini semua." Suaranya parau. Ustadz Mansur terus membaca doa-doanya, hingga angin yang berputar di sekitar mereka perlahan melemah. Udin menatap Kang Parmin untuk terakhir kalinya, lalu mengeluarkan suara jeritan panjang dan seketika, tubuhnya meledak menjadi kepulan asap hitam yang lenyap bersama angin malam. Setelah kejadian itu, seluruh harta Kang Parmin perlahan sirna. Uangnya habis, rumahnya runtuh, dan warung gorengannya bangkrut. Namun, ia menerima semua itu dengan lapang dada. Ia tahu, ini adalah harga dari perbuatan masa lalunya. Ia dan Bu Widya kini hidup sederhana, mengabdikan diri di masjid sebagai marbot dan pengurus. Setiap hari, ia beristighfar, memohon agar dosa-dosanya diampuni. Namun, ada satu hal yang selalu menghantuinya. Setiap malam Selasa Kliwon,
Saat ia sedang membersihkan halaman masjid, ia terkadang mendengar suara tawa kecil di kejauhan. Suara yang sangat ia kenal. Suara yang tak seharusnya ada di dunia ini. Tamat, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah horor selanjutnya. Bagikan juga ke teman-temanmu. Siapa tahu mereka pernah mendengar kejadian seperti ini di desa mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.